Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Farid Al-Mubarak, Yudi Apriosa, Herlan, dan Muhammad Alif Al-Fatah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi proyeksi peta. Untuk pemateri pertama, saya serahkan kepada Yudi Apriosa sebagai pembicara atau pemateri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Pengertian proyeksi peta. Secara umum, proyeksi peta dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari cara pemindahan data topografi dari permukaan bumi ke atas permukaan peta. Proyeksi peta adalah cara memindahkan sistem paralel garis lintang dan meridian garis bujur yang berbentuk bola atau glob ke bidang datar ataupun peta. Hasil pemindahan dari glob ke bidang datar ini akan menjadi peta. Pemindahan dari glob ke bidang datar harus diusahakan akurat. Macam-macam proyeksi peta. 1. Proyeksi bidang datar azimutal atau zenital. Proyeksi ini menggunakan bidang datar yang dilekatkan pada suatu titik di bumi. Proyeksi ini cocok untuk menggambarkan daerah tertentu yang tidak jauh dari titik sentuh bumi dan dengan bidang proyeksi. Proyeksi ini digunakan pada negara yang berukuran kecil, seperti misalnya negara Singapura dan Brunei. 2. Proyeksi silinder, yaitu proyeksi yang bidang proyeksinya berbentuk silinder yang menyinggung bumi pada garis ekuator khatulistiwa. Karena Indonesia wilayahnya berada di sekitar garis ekuator atau khatulistiwa, maka proyeksi ini paling cocok untuk menggambarkan wilayah Indonesia. Selain Indonesia, negara lain di sekitar garis ekuator juga menggunakan proyeksi ini, seperti negara Brazil, Papua Nugini, dan Kongo. Materinya akan dilanjutkan oleh Herlan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Macam-macam proyeksi peta. 3. Proyeksi kerucut. Merupakan proyeksi yang bidang proyeksinya berbentuk kerucut. Proyeksi ini cocok digunakan untuk menggambarkan wilayah lintang tengah yang terletak antara garis khatulistiwa dan kutub. Misalnya, untuk menggambarkan negara Cina, Jepang, Amerika Serikat, atau Rusia. Pengertian teori distorsi. Distorsi adalah perbedaan antara bentuk asli yang ada di lapangan dengan bentuk yang ada di peta yang meliputi luas, bentuk, arah, dan jarak. Macam-macam distorsi. 1. Konform. Konform adalah bentuk yang digambarkan pada proyeksi peta harus sesuai dengan aslinya dan mempertahankan kemiripan dengan bentuk aslinya yang tampak pada bumi. 2. Ekuivalen. Ekuivalen adalah luas yang tergambar pada peta harus sesuai dengan luas yang sama gambaran aslinya. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Alif Al-Fatah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Farid. Macam-macam distorsi. 3. Ekuidistan. Ekuidistan adalah peta yang digambarkan pada proyeksi peta jaraknya harus sama pada jarak sebenarnya sesudah dikalikan dengan skala yang tercantum pada proyeksi peta. 4. Azimutal. Azimutal adalah peta yang digambarkan pada proyeksi peta dengan ketentuan arahnya sama dengan yang sebenarnya. Studi kasus negara Rusia. Rusia menggunakan proyeksi peta kerucut atau negara di wilayah lintang tengah dengan wilayah seluas 17.125.200 km persegi. Rusia adalah negara terluas di dunia. Negara Rusia adalah sebuah negara berdaulat yang membentang dengan luas di sebelah timur Eropa dan utara Asia. Dengan wilayah seluas 17.125.200 km persegi, Rusia adalah negara terluas di dunia. Berikut adalah keterangan letak astronomis negara Rusia. Berdasarkan garis lintangnya, Rusia terletak pada 55,5
derajat lintang utara sampai dengan 55,75 derajat lintang utara. Berdasarkan garis bujurnya, Rusia terletak pada 37,37 derajat bujur timur dan 37,617 derajat bujur timur. Dengan kondisi alam, wilayah Rusia berada pada benua Eropa, khususnya Eropa Timur serta benua Asia, di mana pegunungan Ural menjadi batas antara kedua benua. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.